Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kasus ketujuh. Ini interpretasi kasus terakhir ya. Sebelumnya 1 sampai 6 udah tuntas. Kita lanjut kasus ketujuh yaitu mengenai keluhan yang sehubungan dengan prostat. Baik, langsung saja kita ke kasusnya. Jadi ada kasus di mana Tuan M usianya 65 tahun dibawa ke UGD, tidak bisa BAK sejak semalam. Nah, ini menunjukkan tidak bisa BAK berarti dia mengalami retensi urin yang disebabkan karena obstruksi. Terus karena kita lihat juga usianya 65 tahun, berarti memang kita cari penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan penyakit degeneratif dan berhubungan dengan jenis kelamin laki-laki dan usia juga. Dia retensi urin karena obstruksinya bisa karena batu, bisa karena massa yang membesar seperti pada prostat, atau ada gangguan saraf. Nah, untuk selanjutnya kita harus selidiki si obstruksinya itu disebabkan karena apa gitu ya. Kemudian dari RPS-nya tidak bisa BAK sejak semalam sehingga perut itu terasa penuh dan nyeri. Nah, berarti penuh dan nyeri ini kan dia retensi urin. Jadi ada peningkatan volume urin di vesika urinaria sehingga terjadi tekanan intravesika dan ada peningkatan tekanan uretra yang ditandai dengan sensasi penuh, jadi ada peregangan otot detrusor ya, dan mengaktifasi reseptor sehingga timbul nyeri gitu. Kemudian riwayat keluar darah atau pasir saat BAK. Nah, berarti riwayat keluar darah dan pasir saat BAK ini kita eliminasi gitu obstruksi. Berarti obstruksi karena batu ini tidak mungkin gitu ya, nggak ada, bukan, jadi obstruksinya itu bukan karena adanya batu kayak gitu. Terus keluhan BAK-nya itu mulai dirasa sejak 3 bulan yang lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa retensinya kronis yang menjadi akut. Kemudian urin keluar tidak lancar dan harus menunggu dan mengedan untuk mulai berkemih. Kemudian pancaran urinnya lemah, tidak lampias dan menetes saat selesai, sehingga harus bolak-balik buang air kecil. Dan sejak 1 bulan keluhan semakin berat dan saat bangun malam lebih dari 5 kali untuk BAK. Nah, ini menunjukkan ini adalah gejala-gejala dari LUTS atau Lower Urinary Tract Syndrome, di mana tadi ada gejala obstruksi, yaitu seperti pancaran urin lemah, terputus-putus, menunggu lama untuk berkemih, tidak lampias, dan mengedan. Nah, itu adalah gejala obstruksi dari LUTS. Kemudian beberapa kali tidak mampu menahan rembesan urin. Nah, ini disebut dengan inkontinensia paradoksal. Kemudian ada nyeri pinggang negatif, demam negatif, trauma negatif. Berarti gangguannya itu bukan di saluran kemih bagian atas gitu, karena kalau bagian atas biasanya memang ada nyeri pinggang. Selanjutnya RPD-nya itu ada riwayat diabetes negatif, hipertensi negatif, dan tidak konsumsi obat apapun. Jadi keluhannya itu bukan karena faktor komorbid dan bukan karena efek samping obat. Terus RPK-nya itu sepupu pasien mempunyai keluhan yang sama, didiagnosis kanker prostat. Nah, berarti ini juga menjadi faktor risiko familial. Jadi bisa aja gitu nurun. Nah, dari hasil anamnesis maka diambillah hipotesisnya itu 1 kanker prostat, 2 BPH, 3 prostatitis, 4 sistitis, dan 5 struktur uretra. Pemeriksaan fisiknya, keluhan utamanya itu tampak sakit sedang, kesadarannya kompos mentis, terus tanda vitalnya itu 140. Ini berarti terjadi karena overdistensi vesika urinari sehingga menimbulkan vasokonstriksi dan peningkatan tekanan darah. Nah, di RR suhu normal, kemudian dari status urologi itu negatif, berarti keluhan ini bukan karena jadi keluhan itu bukan gejala iritatif sehingga melemahkan hipotesis sistitis gitu. Jadi sebetulnya hipotesis tadi itu diambil karena itu sih sama-sama LUTS ya, kayak BPH itu kan LUTS ya, LUTS sama obstruksi ya, LUTS obstruksi karena ada massa si prostat membesar. CA prostat juga dia itu karena usia ditambah dia karena ada genetik. Terus ada prostatitis itu diambil karena itu kan radang prostat, bisa aja gitu ya, karena prostat ada demam juga, nyeri gitu, dia merasakan nyeri. Terus struktur itu diambil
karena dia ada retensi urin, terus ada perut rasa penuh dan nyeri dan obstruktif. Nah, terus lanjut kita ke pemeriksaan fisik. Nah, jadi pemeriksaan kepalanya tadi, kepala, mata, THT, toraks itu normal, pemeriksaan abdomen itu ya urologi, terus eksaminasinya itu akral hangat dan berjalan biasa. Terus suprafisis itu distensi positif, terasa buli penuh 4 jari di atas simfisis pubis, massa negasi ditekan positif. Nah, ini menunjukkan bahwa kapasitas vesika urina dalam menampung urin ini sudah melebihi batas normal dan urin ini harus diekskresikan. Kemudian dari genitalia eksterna itu normal. Kemudian dilakukan kateterisasi urin ya, dengan Foley kateter nomor 16 FR keluar urin jernih. Kalau jernih berarti tidak ada infeksi. 600 cc ya memang volume urin itu banyak, berarti disimpulkan bahwa memang ada hambatan gitu. Ketika dipasang kateter itu langsung keluar, berarti memang ada hambatan ada obstruksi di pengeluaran urinnya. Selanjutnya, nah ini juga ketika dipasang kateter, berarti ini juga bisa melemahkan struktur, karena kalau struktur itu dia tuh nggak bisa dipasang kateter. Selanjutnya, rektal touche, TSA baik, BCR baik, mukosa licin, ampula negatif, kolaps, prostat kenyal, simetris, nodul negatif, ditekan negatif, volume atasnya tercapai, total berat prostatnya itu lebih dari 40 gram. Nah, karena di sini prostatnya itu kenyal, simetris, nodul negatif, ini juga bisa melemahkan dari karsinoma prostat gitu. Karena kalau yang karsinoma prostat itu biasanya keras ya, terus tidak simetris dan bernodul. Terus di sini juga total berat prostat itu mengalami peningkatan gitu, karena ada penambahan jumlah sel-sel penyusun prostat, dan itu bisa memperkuat BPH ya, benign prostatic ya BPH. Kemudian pada Hanskun negatif lendir, negatif darah, negatif FSS juga. Terus ada skor IPSS total 20. Nah, jadi skor IPSS ini adalah skor untuk menilai tingkat keparahan LUTS pada laki-laki dengan obstruksi saluran kemih, dan evaluasi respon terhadap medis atau bedah pada pasien obstruksi prostat jinak. Kayak gitu, jadi untuk menilai tingkat keparahan LUTS. Terus untuk skor quality of life-nya, kalau itu 3. Jadi untuk menunjukkan kualitas hidup dengan keluarga yang diderita pasien yang berkaitan dengan sistem genitourinaria gitu. Dimana skor 3 ini mengindikasikan kategori middle yang berarti antara puas dan tidak puas dan kondisi pasien genitourinaria. Terus dari pemeriksaan lab darahnya, HbHT-nya normal, leukosit, trombosit normal, ureum kreatinin normal, glukosa juga normal. Terus PSA ini adalah prostat spesifik antigen, di mana protein yang dibuat oleh kelenjar prostat dan memiliki konsentrasi tinggi pada cairan semen yang ditemukan pada saat ejakulasi. Nah, karena di sini lebih dari 4, berarti memang ada kemungkinan antara BPH atau karsinoma. Nah, untuk karsinoma ini perlu pemeriksaan penunjang lebih lanjut dengan biopsi. Terus urinalisanya kuning keruhnya itu berarti ada inflamasi. Terus berat jenis 1020, berarti tidak ada gangguan ginjal, pH 5, sedimen leukosit 3-4 itu normal, eritrosit juga normal, nitrit negatif, berarti tidak ada bakteri. Pemeriksaan penunjangnya saat di USG prostat, TAUS yaitu transabdominal ultrasonografi, itu buli normal, tidak ada batu, tidak ada massa, divertikula negatif, terdapat penebalan dinding buli. Nah ini, dan terdapat balon kateter intrabuli dan protrusio prostat 19,3 mili. Nah, ini artinya apa? Jadi penebalan ini akibat obstruksi saluran kemih. Jadi akibat obstruksi tadi terjadi peningkatan intravesika sehingga si muscula detrusor ini mengalami kontraksi yang meningkat sehingga dindingnya itu jadi menebal. Nah, tapi bisa jadi si penebalan ini terjadi karena ISK yang berulang kali. Kemudian terus itu transrektal ultrasonografi. Di sana struktur ekogram homogen, negatif lesi hiperekoik, hypoekoik pada kedua lobus prostat, dan ini melemahkan CA prostat. Kenapa? Karena biasanya pada CA prostat itu ada gambaran struktur ekogram heterogen dan ditemukan lesi hiperekoik gitu. Dan di sana panjang lebar tinggi dan volumenya itu adalah 86,1 cc kayak gitu. Terus kesan hipertrofi prostat dengan volumenya 86,1 cc dan protrusio prostat dengan sistisis. Nah, kenapa protrusio prostat itu adalah
penonjolan atau penekanan prostat ke arah intravesika sehingga menandakan terjadi pembesaran pada ukuran prostat. Kayak gitu. Terus sistitis itu diambil karena memang dia tuh kan nggak ada dia tidak bisa BAK. Terus ditambah itu dia tuh perutnya terasa penuh dan ada sakit di perut bawah dan ada penebalan dinding buli yang menunjukkan kesan sistitis. Kayak gitu. Dia ada peradangan kandung kemih akibat si penekanan dari prostatnya itu sendiri kayak gitu. Maka ditegakkanlah diagnosisnya itu adalah retensi urin, ini sebagai keluhan utama. Kausa suspek PPH. Nah, ini kenapa suspek? Karena sebetulnya tadi dia itu kan tadi PSA-nya tuh hasil PSA-nya tuh sebetulnya masih memungkinkan CA prostat. Tapi karena CA prostat ini perlu pemeriksaan biopsi, ini belum ada, ditambah juga karena dia juga dilemahkan sama pemeriksaan rectal touche, maka ya udah sih yang paling memungkinkan itu adalah suspek BPH kayak gitu. Suspek BPH karena ada pembesaran prostat dan dengan PSA vertical specific antigennya 19,7 dengan dan sistitis ya. Sistitis, mohon maaf. Jadi ada infeksi kandung infeksi radang kandung kemih yang akibat tekanan protusio prostat tadi kan. Dia ada sakit tidak ya sakit perut bawah, perutnya merasa penuh, tidak bisa BAK dan lain sebagainya. Nah, dari sana maka tata laksana yang tepat itu adalah kateterisasi urin, ini sebagai kondisi akut biar cepat-cepat gitu ya. Biasanya orang yang retensi urin itu pengen cepet-cepet ya biar lega gitu ya, makanya harus dipasang kateter, ditambah terus antibiotik dan analgesik itu bisa contohnya tuh dikasih metamizol. Metamizol ini mekanismenya itu dengan mengurangi sintesis prostaglandin dengan menghambat enzim COX-1 dan COX-2, atau bisa dikasih cefixime itu berkaitan dengan dengan protein binding protein penicillin binding protein yang menghambat sintesis dinding sel bakteri sehingga protein dilisis. Terus konsul bedah urologi ini tujuannya itu untuk biopsi juga, biopsi untuk memprediksi apakah ada kemungkinan CA prostat ke depannya. Dan ini tidak tercantum lupa. Ini tuh karena dia BPH. Kalau BPH itu boleh di tata laksana TURP. TURP itu adalah direseksi ya prostatnya. Transurethral resection prostat. Jadi nah kalau dia ternyata CA prostat itu harus di staging kayak gitu. Jadi si TURP ini adalah operasi untuk mengangkat jaringan prostat lewat uretra menggunakan resektoskop gitu ya. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.